Selamat datang di Via Podcast yang membahas tentang kisah inspiratif tentang startup digital dan dunia usaha di Kota Banjarmasin. Bersama saya, M. Niko Fariski, selaku Direktur dan CEO dari PT Via Digital Indonesia. Bersama Via Digital Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita kehadiran tamu spesial, yakni seorang anak muda, founder startup, platform undangan digital online, satumomen.com, Bang Abu. Nanti kita akan tanya-tanya tentang apa sih Satu Momen itu. Mungkin teman-teman juga bisa melihat peluang usaha di sini, ya. Nah, Bang, Satu Momen itu sudah berapa lama Abang geluti ya atau bangun? Untuk tahun 2025 ini adalah tahun ke-7 kita. Jadi baru ya kalau anak kecil baru masuk SD lah ya. Iya. Masih kecil ya. Dan umur 7 tahun itu untuk startup sudah bisa dikatakan sudah settle, Bang ya? Ya lumayan karena biasanya bisnis tuh kebanyakan tumbang biasanya di tahun ke-5. Iya, benar-benar. Nah, dari alhamdulillah platform Satu Momen ini sudah berjalan di tahun ke-7. Nah, mungkin saya ingin bertanya, apa yang mendorong Abang nih mendirikan Satu Momen dan bagaimana Abang melihat potensi dari pangsa pasar dari undangan digital sendiri? Ya, sebelumnya awal mulanya memang nggak terlalu kayak riset yang terlalu banyak juga tentang bisnis undangan digital ini, tapi karena basicnya saya dulu adalah desainer, jenuh, kemudian belajar programming, akhirnya mencoba untuk bikin produk sendiri. Kemudian saya sempat bikin beberapa platform juga selain undangan digital, ada jual stock icon, kemudian ada juga untuk kayak LMS kayak gitu. Nah, tapi ternyata itu belum berhasil dan berhasilnya di Satu Momen kayak gitu. Gitu sih. Artinya Satu Momen ini udah startup yang kesekian ya, Bang ya? Ada beberapa startup yang Abang coba bikin, tapi rezekinya ada di Satu Momen. Iya, betul. Karena waktu itu momentumnya lagi pas aja sih gitu. Pas aja ya. Jadi kayak kesempatan bertemu dengan kesiapan kita lah kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bingung nih Satu Momen tuh yang kita obrolin kayak gimana sih? Nah, teman-teman nanti bisa kunjungi satumomen.com ya, Bang ya. Iya, betul. Nah, di sini ada deck presentation. Kita akan masuk ke deck presentation. Oke, kita obrolin tentang Satu Momen, Bang ya. Nah, Satu Momen itu berarti kantornya sekarang ada di Jalan Sultan Adam juga ya, Bang ya? Iya, betul. Sultan Adam nomor 24. Oke. Jadi Satu Momen itu adalah platform undangan digital. Mungkin bila dijelaskan, Bang? Ya, sebelum jadi apa ya? Untuk sekarang kan kita fokusnya di undangan website ya, tapi sejarahnya sebelum jadi platform undangan digital itu adalah kita jualan undangan video gitu. Undangan video. Nah, tapi problem di undangan video itu adalah kita susah untuk scale-nya. Iya. Kenapa? Karena contoh ada orderan 100 hari ini, maka kita harus bikin video 100 kali kan kayak gitu. Artinya kita nggak bisa bikin automation di situ. Makanya kita melihat bahwa oh ternyata undangan video itu oke, pasarnya ada dan lumayan bagus kayak gitu. Tapi kalau kita mau lebih income-nya meningkat, otomatis kita harus mikirkan gimana cara scale-nya kayak gitu. Makanya kita bikin yang undangan website, di mana undangan website itu kita bisa bikin programnya sehingga orang itu bisa bikin sendiri dan kita meskipun kita tidur, orang bisa bikin dan uang bisa masuk kayak gitu. Benar. Itu sih sebenarnya. Ya, sangat menarik. Nah, selanjutnya di sini kenapa Satu Momen? Jadi dalam waktu singkat ya, Bang ya. Iya. Ada beberapa template, Bang, sekarang yang ada di Satu Momen? Untuk sekarang itu ada 450-an template ya. Dan kalau review di Google salah satu yang paling banyak reviewnya juga 4,9 dari kalau nggak salah 300-an review gitu. Untuk ratingnya. Jadi teman-teman bisa cek aja sendiri. Jadi memang
ulasannya banyak yang positif. Positif. Oke, jadi ini data 1 tahun terakhir ya di tahun 2024. Betul, ini data tahun terakhir traffic kita itu ada 2,3 juta pengguna aktif untuk traffic website ini dari Google Search Console sih. Kemudian untuk usernya sendiri itu ada, kalau nggak salah di tahun 2024 itu berapa ya? Dia 183.000 ya. Iya, di 2024 ya ini ya. Di 2024. Nah, ini menarik Bang, tersebar di berbagai negara. Paling tinggi pastinya Indonesia. Paling tinggi pasti Indonesia karena kan base-nya kita kan di Indonesia dan ini kita hanya dapat datanya dari Google Analytics ya. Google Jadi Analytics, benar. setiap orang yang akses kan ke track dia dari negara mana gitu ya. Paling banyak sih Indonesia, kemudian disusul Malaysia, Amerika, dan sebetulnya kalau secara orang yang order tuh paling banyak malah luar negeri itu dari Jerman. Oh gitu. Ya. Tapi kalau di statistiknya dia mungkin entah bagaimana aja. Malah Deteknya ya, di deteknya di Malaysia, ya benar. gitu. Mungkin temannya ada di Malaysia, mungkin dia ngundangnya ke Malaysia, jadi ke deteknya kayak gitu. Nah, user dari Jerman itu gimana? Dia pakai bahasa Jerman atau Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Iya, ya? bahasa Inggris. Oh, ya menarik. Jadi kalau untuk bahasa sendiri available-nya sekarang Indonesia dan Inggris. Indonesia dan Inggris, betul. Oke, mantap. Nah, jadi ini traction user dari satu momen artinya membuktikan bahwa startup di Banua itu juga memiliki traction yang bagus atau prestasi yang bagus gitu, teman-teman. Nah, sekarang ada reseller ya, Bang ya? Iya, betul. Nah, bedanya user dan reseller tuh apa, Bang? Sebetulnya sesimpel untuk user itu adalah dia bikin undangan untuk keperluan pribadi. Nah, Oke, tapi kalau reseller bikin undangan dia untuk dijual kembali ya gitu. Oke. Jadi klien kita banyak percetakan, kemudian wedding organizer, ada videographer, kayak gitu-gitu. Oh, jadi bisa berpartner juga dengan satu momen untuk Betul. menjual kembali produknya. Ya, jadi untuk teman-teman yang wedding organizer dan juga videographer biasanya ada yang memang dijual lagi produknya, ada juga yang dia jadikan sebagai bonus. Misalnya foto di tempat saya dapat bonus undangan digital, kayak gitu-gitu lah biasanya. Tergantung mereka sih, kita nggak ada larangan untuk seperti itu. Dan ini traffic untuk jumlah undangan Yang dibuat. Jadi setiap bulan itu kalau kita lihat itu ada average-nya sekitar 11 ribuan, Iya, 11 ribu undangan setiap satu bulan. Ada 15 ribu, ada yang 11 gitu. Oke, nah kenapa bisnis digital? Ya, bisnis digital itu bisnis yang low risk. Kenapa? Karena HPP-nya rendah. Benar. HPP-nya rendah, katakanlah kita ngiklan budgetnya agak besar misalnya 30%, ya kita masih banyak profitnya. Itu sih sebenarnya sesimpel itu aja sih memang. Ya sih, karena low risk dan potensi pasarnya juga menjanjikan ya. Iya, betul. Karena kan kita tidak terkendala tempat. Ya, Mau dari tempat apa aja bisa karena diakses gitu. Nah, sekarang masuk ke market size. Dari sini ada laporan statistik bahwa mencatat hampir 5.000 pernikahan setiap hari, Bang ya. Ya, betul. Di Indonesia itu, tapi kalau data terbaru kalau nggak salah sih turun. Mungkin karena efek child free mungkin ya. Ada juga bisa jadi. Tapi rata-rata tuh ini kalau tahun 2021 ya datanya tuh hampir 5.000 pernikahan tiap hari. Jadi kalau kita ngomong potongan kuenya tuh masih banyak sebenarnya gitu yang belum terjangkau. Iya sih. Dan usernya dari satu momen tuh bukan hanya lokal di Banjarmasin ya, tapi seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia, malah lebih banyak di luar gitu. Oh gitu. Lebih banyak user di luar malah. Iya, malah lebih banyak di luar. Keren. Kalau sekarang Bang ngomongin tentang startup kan pasti punya tim nih. Timnya Abang sendiri untuk nge-handle berapa user tadi 11 ribuan lah setiap 11.000. hari. Itu kan jumlah manusia yang juga banyak mungkin untuk memanage-nya. Gimana Bang memanage user yang sebegitu banyaknya itu? Ya, untungnya adalah dengan teknologi itu kita bisa lebih sedikit
dibantu dengan pekerjaan-pekerjaan yang redundan atau yang itu aja. Benar. Contoh kayak customer service ya kita bisa pakai teknologi AI untuk ngebantu juga. Kemudian untuk di kantor sendiri cuman 7 orang. Ya. Jadi itu sudah lumayan cukup lah untuk sekarang menghandle segitu banyak usernya gitu. Jadi memang bisnis digital itu kita hanya butuh resource yang kecil gitu. Benar. Bayangkan kalau kita bisnis makanan ada 11.000 orang yang masuk ke restoran kita misalnya, nggak mungkin kita hanya sedikit orang kan kayak gitu. Oke, jadi dengan sumber daya yang terbatas dikatakan, tapi dengan digitalisasi ataupun sistem informasi itu bisa memecahkan problem tersebut, Bang ya. Iya betul. Oke. Dan di sini juga ada program reseller ya tadi ya. Betul. Nah, oke. Nah di sini mungkin reseller itu dan satu momen itu membuka peluang teman-teman yang ingin membuka peluang bisnis ya Bang ya untuk menjual bisnis digital undangan dengan pangsa pasar yang sangat luas, saya kira sangat menjanjikan. Nah fitur-fitur Bang, kita ngobrolin undangan digital itu dari banyaknya fitur ini, itu ada custom nama undangan tamu, kemudian request musiknya, kemudian dengan temanya banyak, tadi 450 tema ya Bang ya? Iya betul. Dan bisa reservasi, kemudian ada amplop digital juga untuk ngasih gift ya Bang ya? Betul. Oke, kemudian hitung mundur acara, countdown, kemudian Google Maps tempat acara, ada galeri dan foto, kemudian informasi live streaming. Betul. Itu ini nge-embed gitu ya video gitu atau? Iya, nge-embed. Sebetulnya untuk undangan digital sendiri, fitur utamanya itu sebetulnya yang custom nama tamu sama RSVP itu yang fitur yang generalnya lah, yang paling umum dipakai. Nah, kemudian kelebihan kita dibanding vendor lain tuh adalah kita nge-handle-nya bukan cuma wedding. Jadi niche kita itu nggak ke wedding aja, tapi untuk beberapa event. Makanya kita juga ada fitur-fitur yang lebih advance, contoh kayak QR code check-in. Jadi kalau kita punya event, itu kita bisa ketika tamu reservasi dia dapat QR code, kita bisa pakai QR code-nya untuk check-in nanti di tempat acara untuk kayak ticketing gitulah. Ya, ticketing. Selebihnya sebenarnya yang membedakan kita juga dengan platform lain adalah customer tuh bisa ngedit sendiri undangannya. Jadi pakai HP pun orang bisa ngedit kayak gitu. Kalau di platform yang lain biasanya UI UX-nya itu lebih khusus desktop atau bahkan ada yang pakai WordPress sehingga kan terbatas untuk customizable-nya. Jadi karena kita platform sendiri, kita bikin CMS sendiri, jadi kita bisa atur sehingga orang lebih mudah lah untuk bikin undangan gitu. Bahkan yang gaptek pun biasanya langsung bisa Bisa gitu. ya. Karena user friendly tadi ya. Iya, betul. Oke, nah tadi ngomongin tentang bikin CMS sendiri ataupun platform sendiri, tantangannya dari segi teknikal sendiri yang dihadapi atau selama development itu apa sih Bang dari sisi product development sendiri? Ya, untuk sebetulnya yang ribetnya itu adalah ketika banyak user, maka kita harus akan mulai repot dengan arsitektur servernya. Arsitekturnya harus benar-benar mumpuni supaya nggak down gimana nanti ketika banyak user yang akses tiba-tiba down kayak gitu ya. Kita sendiri pernah down juga. Waktu itu berapa kali down dan kita mencari solusi gimana sih sebenarnya arsitektur yang bagus gitu. Jadi kami sebagai vendor juga banyak belajar gitu gimana cara bikin arsitektur software yang bagus gitu. Oke. Nah kalau ini program reseller, jadi ada pembinaan ya di sini ya? Betul. Jadi ketika gabung jadi reseller, di satu momen tuh ada yang pertama namanya momen smart up. Momen smart up tuh kayak ketika gabung, kamu harus ngapain aja sih? Nah kayak gitu. Jadi ini gitu. Kemudian kita ada grup. Jadi kalau ada update, kemudian mau diskusi sesama reseller, kita wadahi dengan grup reseller dan saat ini pakai WhatsApp karena pengen pakai Telegram tapi banyak yang nggak pakai, jadi ya demi kemudahan user juga sih kita pakai WhatsApp aja. Kemudian yang tidak ada di tempat lain tuh adalah momen tap. Kenapa? Karena ketika
tiap bulan kita akan adakan Zoom meeting. Zoom meeting. Zoom meeting dan kita record, jadi teman-teman dari luar daerah bisa ikut Zoom-nya dan kayak tanya langsung, tanya jawab, sharing langsung kayak gitu. Gimana perkembangan undangan digital dan lain-lain. Nah, lebih banyak di situ. Jadi Oke, kalau di sini marketing tools yang digunakan untuk user ya? ya betul, ini User, untuk reseller. reseller ya. Oke. Jadi reseller di kita sudah kita siapkan juga marketing tools-nya sehingga lebih mudah lah kalau mau memasarkan produknya nanti. Oke. Nah, keren. Jadi teman-teman untuk satu momen itu sekarang sudah berjalan 7 tahun dan memiliki traction yang sangat luar biasa ya. Nah, selanjutnya bagaimana kan diterapkan nih modal apa namanya, modal bisnisnya menggunakan bisnis model yang SaaS ya, kalau kita bicara startup itu Iya betul. service as a service. Nah, kemudian keunggulan yang ditawarkan itu seperti apa Bang? Dari platform mungkin kompetitor kayak gitu. Yang pertama akses user friendly tadi yang memang kebanyakan di tempat lain memang belum bisa seperti kita kayak gitu. Nah kemudian dari fitur resellernya ya, dimana reseller di kita tuh dia bisa bikin website kayak plug and play, tinggal domainnya kita sediakan, pokoknya ketika gabung satu hari websitenya sudah ready, sudah dengan temanya, dengan fitur login, register, kemudian check out semuanya sudah ready kayak gitu. Nggak perlu setting sana, setting sini, nggak perlu mikirin server, pokoknya langsung jadi lah kayak gitu. Oke, jadi Itu sih yang user ataupun reseller tinggal register aja, terus pilih paket yang diinginkan. diinginkan, betul. Oke, nah kalau untuk paket sendiri di sini coba kita cek. Nah di sini ya satumomen.com ya. Iya betul. Jadi teman-teman nanti bisa akses jika ingin bergabung. Nah mungkin boleh di-spill Bang, peluangnya reseller ini ataupun cerita sukses dari reseller yang ada di Satu Momen itu bisa menambah penghasilan seperti apa Bang? Boleh diceritakan? Ya, kebanyakan sih minimal ya UMR lewat lah kalau untuk reseller ya. Tapi memang ada juga yang baru-baru gabung. Nah, makanya kita bikin paket reseller light. Jadi reseller light itu adalah teman-teman yang memang nggak ngerti sama sekali, dia bisa nyoba dulu gitu. Ibaratnya ya 350.000 hilang pun nggak terlalu nggak stres lah gitu lah. Daripada bikin platform dari awal kan ngoding, mending gabung aja dulu 350.000 untuk testing gitu. Oke. Bahkan kalau user biasa kan dia bisa free trial, jadi selama 3 hari dia bisa cobain dulu fiturnya. Kalau puas dia bisa upgrade ke paket premium gitu. Jadi kalau nggak puas ya nggak ada yang dirugikan gitu. Iya. Selain undangan digital, apa saja produk yang ditawarkan dari Satu Momen Bang? Ya, untuk sekarang ada video animasi juga, tapi lebih kayak add-on aja sih, layanan tambahan aja. Memang produk utamanya dari paket yang ada ini undangan digital, tapi kita tetap ada layanan tambahan yang mendukung itu. Contoh kayak video ucapan Idul Fitri kayak gitu-gitu. Kita ada juga. Kemudian ada ilustrasi kayak gitu-gitu sih. Cuman dia sistemnya manual order gitu. Jadi karena memang kebutuhannya teman-teman reseller pengen jualan juga. Contoh misalnya ada yang nggak ngerti bikin video animasi, ya tetap kita bisa ngerjakan secara manual juga gitu. Jadi ada harga khusus reseller yang mana dia bisa dapat keuntungan lah dari situ. Oke, ngobrolin tentang peluang pasar sih Bang. Ini berarti user terbesarnya daerahnya tersebar di provinsi mana Bang? Kalau bisa tahu. Paling besar itu kebanyakan sih kita ngerjain Jawa sama Bugis. Oh, Makassar ya? Sebenarnya ya lebih besar dan nggak cerewet sih. Oh, gitu. Yang biasanya kayak mau bikin undangan digital nggak nanya-nanya harga, langsung closing gitu-gitu aja. Biasanya dari daerah-daerah tersebut biasanya malah oke. Nah, memang Jawa tuh kan relatif bukan tempatnya juga, tapi mungkin kebanyakan karena ada tema adat Jawa, jadi memang tema adat Jawa ini banyak yang pakai. Bisa jadi memang orangnya nggak cuma di daerah Jawa, bisa di tempat-tempat lain juga sih. Jadi temanya itu semua
adat dan semua daerah di Indonesia hampir tercover ya Bang? Ya hampir tercover. Oke. Jadi kalau user mau daftar itu tinggal ke ini ya, ke website, tinggal register dan bikin setting-setting sendiri gitu ya Bang ya? Betul. Nah selain user biasa pun kita ada handle korporasi. Jadi Corporate ya. untuk yang sekarang langganan itu ada Sinarmas waktu itu bikin ke kita juga. Kemudian kalau artis itu Cinta Laura waktu launching cafe-nya waktu itu Gitu. dia bikin ke kita juga. Makanya kita bikin paket khusus corporate gitu. Biasanya langsung custom domain. Pokoknya full service lah kayak gitu. Nah kemudian ada juga yang kerjasama dengan kita sampai sekarang tuh Panin tapi cabang Surabaya gitu. Kemudian kalau nggak salah di Home tuh ada juga produk yang BUMN ada juga, bank kayak gitu, bank Mandiri sih. Sempat kita ngerjain proyek mereka juga. Kalau nggak salah di bawah sini ada saya sertakan juga logo-logo perusahaan yang pernah pakai di sini yaitu clothing kayaknya. Ini. Nah, ada Daikin juga, ada ya ini beberapa sih. Beberapa kliennya. Yang gede-gede lah, perusahaan-perusahaan besar. Oke, kalau ini corporate yang ada di dalam negeri, kemudian user juga nggak hanya di Indonesia Bang ya? Betul. Tadi disebutkan di Jerman, berarti bahasanya Inggris dan Indonesia dan Inggris bisa ya? Iya betul. Meskipun secara manual. Nah di Jerman itu memang agak unik ya Pak, customernya ya, karena memang kita di satu momen sendiri tidak mendukung LGBT yang kadang-kadang ada yang seperti itu. Ada yang klien seperti itu, dan kita pernah kejadian bahwa ternyata customer service kita itu nggak terlalu paham juga sebenarnya bahasa Inggris. Jadi dia bilangnya same sex wedding, apakah saya akan dilayani tidak dibeda-bedakan, karena kita akan melayani terus ya customer service nih. Ya, kami tidak membedakan customer kayak gitulah, pokoknya melayani dengan baik dan tulus hati. Begitu dia ngirim foto, akhirnya terkejut kayak gitu. Baru dia tahu ternyata maksudnya ini kayak gitu. Memang salah satu pengalaman sampai masih ingat di sana sekarang. Unik ya? Ya agak unik sih. Iya sih, karena Jerman kan negara tersebut tidak diatur ya pernikahan sama jenis itu ya. Betul. Oh iya. Jadi cerita unik dari satu momen beragam ya Bang ya? Iya. Kemudian kalau boleh di-spill juga Bang, untuk revenue dari startup sendiri nih, dari tahun ke tahun mungkin ya kita sebutnya. Untuk tahun awal-awal sendiri dan berkembang sehingga saat ini tuh bagaimana sih Bang? Soalnya kan banyak teman-teman di Banua ini bikin startup, biasanya mengalami kegagalan di tahun ke-3, tahun ke-4. Akhirnya tidak melanjutkan. Kan kita tahu sendiri dari 10 startup itu 8 pasti kolaps kayak gitu kan. Ya, nah, mungkin tips ataupun saran juga Abang selaku founders yang perusahaannya sudah 7 tahun, kita sebutnya sudah settle ya untuk sebuah perusahaan itu, untuk membuat startup tuh bagaimana Bang? Ya, yang pertama kita harus paham dulu produk yang kita ingin jual kayak gitu. Contoh misalnya saya kan pahamnya industri teknologi dan kebetulan ada teman juga yang paham tentang undangan dan lain-lain, pernah kerja di IO, kemudian pernah jadi videographer. Jadi kayak hampir paham lah lingkungan bisnis itu kayak gimana. Jadi kita punya bekal yang lebih banyak. Nah, kita pernah juga mau bikin startup kesehatan tapi nggak bisa. Kenapa? Karena saya sendiri tidak begitu paham gitu. Jadi yang paling penting pertama adalah kita harus paham dulu produk kita sendiri, harus menguasai lah dulu. Nah kemudian bikin produk itu gampang, tapi yang sulit adalah gimana kita memasarkannya. Makanya kita butuh skill yang menurut saya penting sekarang adalah digital marketing. Betul. Jadi dan ketika kita sudah paham, kita lebih mudah memasarkannya kayak gitu. Dan memang 3 tahun di awal itu sangat sedikit lah waktu itu. Kayak sebulan cuman 5 juta, belum lagi dibagi 2 kayak gitu kan, belum dipotong lain-lain ya. Itu 3 tahun pertama sih kayak gitu. 3 tahun pertama artinya berdarah-darah juga Bang ya sebenarnya. Ya waktu itu puncaknya sih pas zaman Covid ya, orang malah beralih ke online. Iya. Banyak yang beralih ke online dan orang mulai terbiasa gitu.
Jadi peak marketnya ketemunya di situ ya Bang ya? Ya, dan dulu itu saya belajar SEO kan ya. Jadi bahkan saking mudahnya, saking tidak ada kompetitor ya. Kami tuh nggak ngiklan, cuman main SEO doang. SEO. Itu lumayan kayak gitu. Lumayan ya. Income-nya lumayan. Tapi kalau sekarang memang ngiklan tuh menurut saya wajib sih, karena mau nggak mau kita mau maintain website. Kalau misalnya main SEO ya itu kan lumayan panjang tuh waktu kita untuk top di Google kayak gitu. Tapi kalau ngiklan ya mending kita bayar aja 50.000, kita mau klien berapa kayak gitu lah. Itu bahasa kasar sih kayak gitu. Kalau ngiklan berarti kita boleh tanya nih Bang, spend budget sekarang di perusahaan Satu Momen per bulannya berapa sih Bang? Untuk dan bisa menghasilin revenue berapa dari budget spend iklan tersebut gitu? Ya untuk sekarang sih baru sejutaan aja sih sehari. Sejutaan ya 1 sampai 2 jutaan sehari. Untuk revenue-nya baru 5 kali ROAS lah. 5 kali ROAS. Oke. Nah, jadi teman-teman, kisah inspiratif dari Satu Momen yang kita tahu, bahkan kliennya pun di sini juga tidak hanya individu, tapi ada perusahaan juga dan ada mancanegara. Nah, mungkin seperti itu kisah dari Satu Momen. Nah, Bang Abu, mungkin kedepannya nih dari Satu Momen pengen bikin apa nih yang kira-kira next ingin di improve ataupun inovasi-inovasi yang ingin dibikin? Ya, nah sebetulnya kami itu lebih fokusnya itu ke micro-SaaS. Micro-SaaS. Jadi kita lebih ada masalah kecil ya kita selesaikan dengan beberapa software gitu. Jadi makanya PT kami itu inovatif Cipta Media. Jadi memang kita bikin software yang bukan yang skalanya terlalu besar sekali kayak gitu. Contoh misalnya kayak Tokopedia kan besar, kemudian ya ibaratnya kita ngehandle masalah yang sangat besar. Iya. Tapi kita tahu bahwa dengan masalah yang sebesar itu berarti kan kita butuh modal yang gede juga dong. Makanya kita cari niche yang lebih fokus. Kemudian kita bikin micro-SaaS gitu. Makanya produk kami itu sebenarnya micro-SaaS. Jadi hari ini sudah jadi kan Satu Momen micro-SaaS-nya, kemudian kami ada bikin produk lagi sebenarnya kayak gitu. Yang selain Satu Momen. Oh gitu. Oh berarti startup baru nih? Iya, startup baru lagi, produk baru lagi, micro-SaaS baru lagi untuk problem yang lebih spesifik lagi kayak gitu. Jadi memang basicnya kita adalah bikin micro-SaaS. Sebutannya sih gitu sih. Iya. Berarti kalau yang baru ini nanti di industri apa Bang? Kalau sekarang kan undangan digital nih. Kalau yang terbaru nanti apa? Lebih ke website sih sebenarnya. Masih ya? di liputan website juga. Website. Jadi user bisa create website dari SaaS tadi ya? Iya, kemudian yang ada lagi ini sih WhatsApp bot dan AI sih. Itu lagi kita bikin juga. Oke, jadi di industri digital intinya tetap berinovasi ya Bang ya untuk menemukan kira-kira market ini membutuhkan apa gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk riset sendiri Bang, untuk kebutuhan market sendiri tim Abang biasanya kayak gimana untuk sebetulnya untuk sekarang cara riset tuh gampang ya. Kalau kita pakai Meta ya kan. Kita harus paham dulu funnelnya. Kemudian kita coba ngiklan aja dulu. Ngiklan nanti kita sebetulnya kalau untuk ngecek marketnya bagus atau enggak, kita mengukur dari add to chart ratio. Kalau kita ngerti ngiklan biasanya landing page view, kemudian add to chart, baru nanti immediate checkout kan kayak gitu. Nah, kita cek di add to chartnya. Makanya itu strategi funnelingnya harus khusus lah kayak gitu. Soalnya kalau kita salah funnel, kita salah data nantinya kayak gitu. Dan marketnya nggak kena Bang ya kalau. Betul. Oke, menarik. Kita juga ada program, mumpung ini masih di awal Ramadan juga, teman-teman yang mau berinovasi di startup kita kemarin ada program kerjasama dengan HIPMI Kota Banjarmasin. Nah teman-teman bisa mengikuti atau berinovasi dengan mendaftarkan inovasinya atau startupnya untuk program HIPMI for Startup yang nanti akan dihubungkan juga dengan angel investor yang lokal ataupun di perusahaan daerah. Nah pendaftaran masih dibuka teman-teman dan bisa mendaftar dengan poster yang kita tampilkan di sini. Dan link pendaftaran masih kita buka dan nanti untuk kedepannya tinggal mendaftarkan saja, kirim pitch deck dan akan dikurasi oleh tim terkait.
Oke, Bang Abdul, terima kasih sudah mampir dan silaturahmi di awal Ramadan di Via Workspace, tempat yang kecil. Harapan saya nanti kita bisa kolaborasi ke depannya program apapun nanti dengan Bang Abu. Siap. Nah, mungkin Bang Abu selaku founder startup ada closing statement yang ingin disampaikan oleh user atau penonton di Via Podcast. Silakan Bang Abu. Ya, pertama ketika mungkin ya dengan keadaan negara kita saat ini banyak pengangguran dan lain-lain ya. Waktu itu saya sempat jadi pengangguran juga dan ngelamar kerja beberapa kali nggak keterima juga. Akhirnya saya menyerah untuk melamar kerja dan mendirikan perusahaan sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini masih struggle ya dari sisi pekerjaan, mungkin bisa dicoba untuk bikin produknya sendiri ya. Kita mulai dari masalah-masalah kecil yang ada di sekitar kita aja gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah empati aja dan kita bisa melihat peluang. Kalau mau income-nya besar, selesaikan masalah besar dan banyak orang kayak gitu. Kalau mau yang sederhana ya masalah yang kecil, yang sedikit orang kayak gitu. Ya teman-teman mungkin sudah lebih paham lah daripada saya gitu. Sekian podcast kali ini. Akhir kata, saya M. Niko Fariski selaku host dari Via Podcast undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Digitalisasi dimulai, kolaborasi tanpa henti, validasi ide dengan Via Digital Indonesia, ekosistem startup Banua. Mari berkolaborasi di Via Workspace, tempat kamu validasi ide, wujudkan startup solusi bagi